benar-benar presensi online. Ada yang tahu gak sih presensi online? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di One Miracle Cast. The more you speak, the more you improve. Nah, pada kesempatan kali ini, kami telah mengundang Bapak Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Bondowoso. Gimana nih Pak kabarnya? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat, Mbak Winda. Ya, mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Saya Taufan Restuanto, SPD, SH, MSI, MSI. Ya, saya Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bondowoso. Tetapi sebenarnya saya aslinya adalah guru. Saya seorang guru bahasa Inggris, PNS diangkat tahun 95, kemudian pindah ke Pemda setelah otonomi, tapi lebih banyak dikenal sebagai orang perencanaan. Tapi saya sebenarnya aslinya adalah guru, saya guru bahasa Inggris. Dan sekarang saya dipercaya oleh Pak Bupati untuk menjabat Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bondowoso. Kalau boleh tahu itu diminta buat menjadi kepala di Dinas Perpustakaan itu dari tahun berapa? Saya di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan baru bulan keempat ini. Ya, dilantik 15 Juni, tahun 2023 ini. Ya. Sebelumnya adalah staf ahli bupati, dan sebelumnya lagi adalah kepala bagian administrasi pembangunan, kepala bagian perekonomian, kemudian kepala bidang ketenagaan, kepala bidang budaya dan pendidikan di Bapeda, dan sebelumnya adalah, yaitu awalnya adalah seorang guru. Masya Allah, guru di mana Pak? Saya guru bahasa Inggris di tetangga SMA 1, yaitu di SKB. Oh, ya. Dekat Mbak Winda. Iya. Nah gini Pak, akhir-akhir ini kan banyak perbincangan nih mengenai gerakan literasi. Nah, sedangkan kami kita sebagai pelajar itu masih bingung dan kurang paham nih tentang hal tersebut. Mungkin dari pemahaman Bapak sendiri, gerakan literasi sendiri itu seperti apa, Pak? Ya, literasi itu ada, kita maknai secara umum juga boleh, secara khusus juga boleh. Kalau secara umum, apa yang dimaksud dengan literasi adalah kemampuan kita menggunakan kecakapan hidup kita dalam melaksanakan atau melakukan kehidupan ini. Secara sempit, literasi bisa diartikan, dimaknai dengan ketertarikan kita membaca. Ya. Kebetulan saya di Dinas Perpustakaan, tupoksinya adalah mengajak masyarakat untuk membaca. Kenapa membaca itu harus kita galakkan? Karena dari membacalah sebenarnya kita memperoleh ilmu. Ya, benar. Ya, ada dalam kehidupan ini, kecakapan hidup itu adalah menulis, ya, kemudian membaca, mendengarkan, dan satunya apa lagi? Baca, mendengarkan, menulis. Nah, dan ada 4 skill, ya. Ada yang produktif, ada yang reseptif. Kalau yang produktif itu adalah menulis dan berbicara, yang reseptif adalah membaca dan atau mendengarkan dan membaca. Ya. Iya. Berarti kita sebagai pelajar pastinya sangat penting menerapkan gerakan literasi. Iya. Tapi sayangnya, ya, karena kemajuan zaman, maraknya Android menyebabkan anak-anak kita, atau saya sebut kalian sekarang, malas untuk membaca. Ya, benar-benar. Dimudahkan dengan Mbah. Ya, siapa? Mbah Google. Ya. Kalau dulu zaman kami kuliah, ya, yang kuliah di tahun 89 sampai dengan era 2000, ya, perpustakaan adalah tempat yang menarik. Karena di tempat inilah kita mencari ilmu pengetahuan. Tugas dari dosen, tugas kuliah biasanya harus mewajibkan atau memaksa kami untuk datang ke perpustakaan, untuk cari referensi di perpustakaan. Iya. Tetapi sekarang berbeda. Ketika anak-anak mendapatkan tugas
mencari sesuatu, ya, mencari definisi sesuatu, mencari keilmuan sesuatu, maka anak-anak dengan mudahnya sekali cukup ambil HP-nya, ketik, buka Google, dan semuanya memperoleh di situ. Iya, benar. Tetapi begini, ada perbedaan utama dengan antara ya membaca dan googling. Kalau googling, begitu kamu ketik sesuatu, ya, maka akan muncul langsung. Tidak ada effort kalian untuk mencari. Ya. Tetapi ketika kita harus membuka buku, maka kita tidak akan langsung menemukan. Masih harus cari berhalaman-berhalaman, buka, ya, pindah buku itu, pindah lagi buku itu. Nah, dengan membaca itu, maka tambahan ilmu pengetahuan kalian banyak. Karena masih harus buka, ya, buka halaman 1 belum dapat, buka halaman 2 dibaca belum dapat. Bisa saja sampai ke halaman 10, bisa saja sampai ke halaman 300. Nah, untuk mencapai halaman 300, berarti kalian harus membuka halaman 1 sama dengan 299. Yang isinya sebenarnya tidak kalian cari, tetapi terpaksa kalian baca, dan itu masuk ke otak kalian. Secara langsung ilmunya kita dapat, ya, kita tidak mencari, ternyata kita dapat. Dan kemudian kadang-kadang kita juga, oh iya ini apa ya, padahal nggak ada tugas, tetapi karena dapat, wah bab ini menarik ya, ini apa ya, gitu ya. Kalau ini Pak, apa gerakan literasi di Bondowoso itu udah berjalan? Iya, kami tetap memarakkan, ya, sesuai dengan Undang-Undang Kepustakaan, ya, bahwa perpustakaan itu adalah hal wajib dimiliki semua institusi. Semua instansi itu harus memiliki perpustakaan. SMA atau sekolah itu harus punya perpustakaan. Saya nggak tahu SMA 1 punya perpustakaan apa enggak? Punya. Saya yakin punya, ya. Tapi bukunya ada apa enggak? Ada dong. Ya, ada, bukunya ada, tetapi saya berharap bukunya itu bukan hanya buku pelajaran. Ya. Bahkan instansi-instansi pemerintah seperti misalkan kantor Samsat gitu, itu harus menyediakan pojok bacaan. Ya. Wajib itu. Ya. Oke. Nah, kan tadi Bapak bilang kalau sekarang tuh lebih banyak siswa-siswa, mahasiswa itu tinggal nge-googling aja. Iya. Nah, terus gimana tuh Pak kalau di perpustakaan jadi? Atau pengunjung yang ke perpustakaan lebih sedikit jadinya? Iya. Pengunjung perpustakaan memang semakin lama semakin berkurang. Tetapi saya mencoba untuk membuat perpustakaan kita menjadi menarik. Ya. Perpustakaan kelihatan menarik, ya seperti kalau kalian harus tampil cantik untuk dilirik para cowok. Sama, kami perpustakaan harus tampil menarik agar anak-anak atau pengunjung atau orang lewat mau hadir ke tempat kami. Di tahun ini salah satu terobosan kami adalah kami membeli 2.378 komik. Kami beli komik. Kenapa kami beli komik? Ya biar anak-anak tertarik. Kalau langsung kami sodori buku-buku yang tebal, sejarah, buku pelajaran, mungkin mereka ngantuk. Malas juga nanti malas juga bacanya. Ya, tapi kalau disodori komik, ya, mereka ada Naruto dari jilid 1 sampai 100 sekian itu kami ada. Nah, ya nggak apa-apalah baca Naruto, Boruto, ya, yang baru Boruto, ya. Setelah membaca Naruto atau Boruto, ya mungkin bisa lihat buku-buku yang lain. Gitu. Ada menarik. Ya, mengattract terlebih dahulu. Kami harus mengattract, ya, agar datang ke kami, agar datang ke kami. Ya Pak. Nah, dengan adanya kebinekaan, berbahasa dan berbudaya, itu apa tidak akan mengganggu gerakan literasi? Sangat tidak mengganggu. Ada satu cerita yang sebenarnya ingin saya sampaikan. Sekarang adalah tanggal 28 Oktober. Kita memperingati apa? Hari Sumpah Pemuda. Hari Sumpah Pemuda. Apa keterkaitan dengan kebinekaan dan situasi yang sekarang yang ingin saya sampaikan kepada adik-adik, kepada para pelajar. Tahun ini kita mendekati
tahun pemilu. Iya. Pemilihan presiden ya Februari 2025, yang juga dilaksanakan pemilihan legislatif. Setelah itu adalah pemilihan kepala daerah di bulan November. Apa? Kalian sekarang banyak mendapatkan berita tentang pilihan Iya, pilihan presiden. Nah, kita berharap pilihan presiden itu ya bagian dari perbedaan yang tidak mengganggu kita. Ya, agar ya sudah pilih A yang terbaik, B yang terbaik, C yang terbaik. Ya. Jangan pernah beranggapan bahwa perbedaan pendapat itu hanya terjadi di sekarang. Apa katanya dengan 28 Oktober yang ingin saya ceritakan adalah Kongres Pemuda itu berlangsung 2 kali. Tanggal 30 April sampai dengan 2 Mei 2026. Kemudian dilaksanakan lagi pada tanggal 27 dan 28 Oktober tahun 1900 berapa? 28 ya. Kenapa sampai terjadi Kongres Pemuda itu 2 kali? Karena adanya perbedaan. Karena ada perbedaan ya. Maka putusan dari Kongres Pemuda 2 mendengarkan hasil pidato-pidato pada kerapatan, maka diputuskan Sumpah Pemudanya adalah seperti itu. Apa Sumpah Pemuda, Mbak Widya? Sumpah Pemuda bunyinya seperti apa? Kami bangsa Indonesia mengaku Berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua, berbahasa. Setelah bangsa, bertanah air satu, Tanah air Indonesia. tanah air Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah Berbahasa menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. bahasa Indonesia. Ya. Ya. Pada poin ketiga, inilah yang terjadi perbedaan. Terjadi perbedaan sehingga terjadi penundaan. Tidak bisa diputuskan pada Kongres Pemuda pertama yang berlangsung tanggal 2 Mei 2026. Baru kemudian diputuskan tahun 28. Ada 2 tahun, 1,5 tahun lah ya. Nah, apa perbedaannya adalah ada kelompok pada rapat pertama atau pada Kongres pertama ada 2 kelompok yang berbeda pendapat. Sumpah yang ketiga atau bunyi yang ketiga, ya, kelompok Pak Yamin, ya, Muhammad Yamin itu menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Melayu. Beda pendapat itu. Sedangkan kelompok kedua, ya, yang dipelopori oleh Tabrani, seorang aktivis yang juga wartawan, jurnalis, itu mengatakan menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Disanggah oleh kelompok Yamin, ya, realitanya sekarang tidak ada bahasa Indonesia. Realitas sekarang pada saat tahun 2026 tidak ada bahasa Indonesia. Yang dipakai pada kerapatan-kerapatan itu adalah bahasa Melayu. Ngapain kok gak ada? Ngapain kita mengatakan bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia tidak ada, katanya Pak Yamin. Pak Yamin itu, Muhammad Yamin, itu sekelompok dengan yang berpendapat sama dengan Yamin adalah Jamaluddin, yaitu ketua kongresnya, ya. Sedangkan Tabrani didukung oleh teman bapakmu, yaitu Sanusi Pane. Kalau bapakmu Armin Pane, ya, ya. Sanusi Pane mengatakan bahwa kenapa tidak kita ciptakan saja, kita sebut bahasa Indonesia yang realita pada saat itu tidak ada, tidak elok menjunjung, berbangsa satu, bangsa Indonesia, bertanah air satu, tanah air Indonesia. Kok yang ketiga mengatakan menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Melayu? Kenapa nggak sekalian bahasa Indonesia? Maka disitulah diproses berlanjut diskusi-diskusi sampai dengan tajam diskusinya. Baru diputuskan pada
Kongres Pemuda kedua. Hanya membedakan, hanya menyebut satu kata saja, Melayu dan Indonesia. Tokoh-tokoh kita berbeda pendapat, berdebat, ya. Baru kemudian memutuskan ada bahasa Indonesia. Lah, itu hanya satu kata. Mereka ternyata berdebat gitu, beda pendapat gitu. Gak ada yang caruk, ya. Meskipun beda pendapat, mereka tetap dengan kajian-kajian ilmiah, ya. Nah, makanya sekarang kebinekaan kita, ya, kita memang terlahir berbineka, ya, terlahir berbeda-beda, ya. Ada yang bahasa Jawa, ada yang bahasa Madura, ada yang beragama Islam, ada yang beragama Kristen dan lain sebagainya, ya. Ada yang pinter, ada yang bodoh, ada yang kaya, ada yang miskin, ya. Makanya kita tidak boleh terjadi konflik hanya karena perbedaan-perbedaan tersebut. Dan ya, tetap harus bersatu. Perbedaan itu ternyata sudah ada dari zaman dahulu. Ya, benar. Jadi jangan kaget kalau sekarang pilihan presiden, ya bedanya memang, makanya kita harus bijak bermedsos adalah kalau dulu, ya, yang berdebat itu hanya di para pemimpin, karena memang di bawah tidak pernah dapat kabar, karena tidak ada media yang bisa mengabari, ya. Tetapi sekarang bedanya adalah perbedaan yang terjadi di atas cepat sampai ke masyarakat bawah. Maka adik-adik, para pelajar harus, ya, pinter menyikapi perbedaan-perbedaan tersebut dan menghormati perbedaan-perbedaan tersebut. Ya, benar. Nah, gimana sih Pak cara memajukan bangsa nih dengan melalui literasi yang itu perbedaan kayak kebinekaan agar maju gitu ya, ya agar kita maju, agar kita pinter. Kalian pinter apa? Membaca. Kalian harus membaca. Kalau kalian terjebak dengan Google, maka kalian ya hanya dapatnya segitu. Kalian harus buka buku, perbanyak literatur, perbanyak referensi, perbanyak membaca. Jangan rebahan terus. Generasi kalian adalah generasi rebahan, ya. Ya, tetapi kalian harus tetap membaca. Kami sangat menghormati para generasi. Saya juga berharap kepada para wali murid, kepada guru, ya. Hormati anak-anak. Karena anak-anak sekarang itu, Pak Guru, Bu Guru, ya, menghadapi tantangan zaman yang jauh lebih berat daripada kita. Jauh lebih berat daripada kami di generasi 80-90. Apa beratnya? Ya. Contoh yang negatif, ya. Kalau zaman kami, ya, mau cari video porno, effortnya itu luar biasa. Sewa sana, sembunyi sini, ya, nggak punya uang, nggak bisa sewa, ya. Ya alhamdulillah, akhirnya kita tidak bisa terjebak atau tidak bisa nonton. Tetapi Bapak Ibu, ya, anak-anak kita sekarang godaan terhadap itu gampang banget mereka dapat. Gampang banget mereka dapat. Ya. Jadi jangan pernah mengatakan, saya juga sering, anak-anak sekarang kehidupannya jauh lebih berat daripada kehidupan kita zaman dahulu. Di antara kemudahan yang diberikan oleh teknologi, terdapat racun-racun yang harus terpaksa mereka hadapi. Mudah mereka hadapi, karena ada di sekelilingnya. Kalau nggak ada di sekeliling, enak, nggak ada godaan. Ya, misalkan kamu dijauhkan dari HP, kemudian misalkan di pondok pesantren yang punya kebijakan HP-nya ditaruh, enak malah, kalian tidak tergoda. Tetapi kalau kalian ada di sini, ya, kalian HP-nya kalian pegang, godaan ada di kalian. Maka anak-anak sekarang itu, Bapak dan Ibu, itu menghadapi tantangan atau cobaan atau godaan yang lebih berat daripada kita, daripada zaman saya. Itu yang sering saya sampaikan kepada. Nah, oleh sebab itu,
saya mengajak adik-adik untuk kembali membaca. Membaca, cobalah membaca buku. Buku dalam bentuk fisik, ya, yang manual gitu ya, buku coba gitu. Coba uji kalian. Buat berapa halaman, misalkan kamu start pukul 2, ya, lihat pakai stopwatch, ya, sampai halaman berapa, sampai menit keberapa kalian anggap pertama. Ya, kan baca buku tiba-tiba ngantuk ya, Pak. Iya, itu. Itu. Nah, itu berapa ya? Tapi itu godaannya. Ya. Menurut tanggapan Bapak sendiri, kadang kan ada yang mungkin kayak malas keluar terus baca bukunya tuh lewat website gitu tuh, Pak. Nggak apa-apa ya, itu memang kami juga punya apa yang disebut dengan e-book ya. Ya, buku-buku elektronik ya, yang memang nggak ada banyak, dan itu jauh lebih, bahkan sekarang lebih banyak. Jurnal-jurnal ilmiah itu juga sekarang ada di e-book, sudah kita bisa download gitu. Bahkan ya lebih praktis, bahkan sudah tidak diterbitkan secara manual, secara buku pakai kertas sudah ya. Itu bagian dari kemajuan zaman. Memang praktisnya adalah nggak usah otong-otong ya. Kamu tahu jurnal? Ya. Ya, pelajar itu harus tahu jurnal ya. Jurnal apa yang sudah pernah kamu baca? Apa ya? Jadi ujian, Widya. Nggak usah dijawab ya. Kalau dampak literasi sendiri, Pak, itu seperti apa menurut Bapak pribadi? Dampak literasi. Iya. Ya itu sudah saya sampaikan semula itu tadi, bahwa anak-anak sekarang kita ajak dan kita berharap untuk kembali ke perpustakaan, mengunjungi perpustakaan ya. Kemarin atau tadi malam ya, Dinas Perpustakaan mengadakan lomba majalah dinding ya. SMA 1 ikut ya, dan berharap juara ternyata, atau juara harapan ya. Kenapa kami memilih majalah dinding? Majalah dinding itu isinya adalah ada salam redaksi, kemudian ada artikel, ada rubrik, ada grafis. Nah, ketika kalian akan menyusun rubrik, akan menyusun artikel, ya, informasinya kalian dapat dari mana? Harus mencari dulu, Pak. Harus mencari, harus membaca. Ya. Topiknya kemarin adalah gempur rokok ilegal, ya, bahaya dari merokok. Nah, ketika kita ngomong bahaya merokok, harus menulis, harus artikel yang ditulis untuk ditampilkan di majalah dinding. Berarti kalian harus mencari informasi tentang apa bahaya rokok. Kemudian di situ ada juga profil. Saya meminta ada tokoh yang ditampilkan. Ya. Tokoh yang ditampilkan. Nah, ketika kita mencari tokoh, maka kita juga harus mencari. Anehnya, dan bukan aneh ya, kemarin yang diambil, tokoh-tokoh yang diambil ternyata adalah pemilik gudang garam, ya, Pak Halim. Kemudian pemilik Sampurna, ya, pemilik Jarum, yang notabene adalah orang-orang terkaya di Indonesia yang punya rokok, yang bikin pabrik rokok. Dan anehnya apa ternyata? Para pemilik pabrik rokok yang kaya dari rokok itu, tidak ada satupun dari mereka yang merokok. Ya. Jadi pemilik Sampurna juga tidak merokok, padahal dia kekayaannya diperoleh dari rokok. Pemilik gudang garam Kediri itu kaya raya, ya, kekayaannya diperoleh dari rokok, ya, dari pabrik rokok. Ternyata mereka tidak merokok. Pemilik Jarum pun juga seperti itu. Loh, kenapa adik-adik sekarang kok belajar merokok? Yang punya pabrik rokok saja tidak merokok. Nah, quote apa yang ditulis oleh anak-anak di training? Ternyata mereka, ya, para pemilik rokok, pemilik pabrik rokok yang kaya dari rokok itu tahu bahwa rokok berbahaya, makanya saya tidak merokok. Tapi kok jualan rokok ya? Iya, masih banyak pertanyaan tentang itu. Ya. Ya. Mungkin ada tambahan, Pak, dari ini. Gimana cara mengatasi
literasi yang rendah. Ya, Rendah. ya. Yang pertama, buatlah perpustakaan itu menjadi menarik. Ya. Ya. Buatlah perpustakaan menarik. Kemudian yang kedua adalah jangan bosan-bosan mengajak anak-anak untuk membaca. Berilah tugas-tugas ya yang menggiring anak-anak untuk membaca. Ya. Bagaimana caranya? Tugasnya, ketika memberi tugas tentang sesuatu, maka anak-anak diminta untuk melengkapi dengan sumber. Berarti kayak daftar isinya. Kok Iya, daftar bukan, daftar pustaka. daftar pustaka. Iya. Ketika mengquote ini, ambil dari buku apa di halaman berapa. Ya. Dan jangan banyak menjiplak. Tolong anak-anak diingatkan dalam menulis, jangan menjiplak ya. Jangan, karena menjiplak itu adalah sebenarnya perbuatan pidana. Ya. Iya. Pidana intelektual, tentang hak kekayaan intelektual. Kamu tidak boleh mengquote buku sampai satu paragraf ya, kemudian menyatakan bahwa itu adalah tulisanmu. Gak boleh. Itu pelanggaran hak kekayaan intelektual atau haki. Ya, sekarang juga banyak kan Pak, kalau ada tugas tinggal dicari pertanyaannya, jawabannya tinggal disalin aja gitu. Gak apa-apa disalin, tetapi kalian menampilkan atau secara jujur menyatakan bahwa ini saya salin dari buku ini. Ya. Jadi tidak mengakui Atau kalau dia yang buat. Ya, atau kalian pahami ya, kalian maknai ya, bermakna oh saya tahu maknanya ini, maka susunlah kalimat kalian sendiri. Itu menjadi definisi kalian sendiri. Ya. Oke. Kalau di Bondowoso ini apa udah menerapkan literasi digital? Ya, iya, kami juga punya e-book ya. Dan sudah ya, bagian dari sistem pemerintahan berbasis elektronik ya, kita sudah menerapkan. Bahkan surat-surat kami itu sudah tidak melalui kertas tetapi melalui elektronik. Kecanggihan teknologi juga. Iya, kita harus memanfaatkan. Ya. Baik itu dari sistem keuangan, kita ada SIPD, jadi tidak harus kirim sana sini, enggak, langsung kita kirim. Ya. Kita ada aplikasi-aplikasi yang kita manfaatkan. Oke. Untuk penerapan, contoh penerapan gerakan literasi dalam kebinekaan, berbahasa dan berbudaya itu seperti apa Pak? Penerapannya, penerapan literasi. Ya, memahamkan ya, itu adalah literasi secara luas ya. Jadi di pemerintah Kabupaten Bondowoso semua unsur, baik itu Dinas Komunikasi dan Informatika juga mensosialisasikan kepada masyarakat untuk literasi media. Di antaranya adalah berbijak dalam bermedia sosial, tidak mudah share, tidak mudah panik terhadap kabar sesuatu, selalu cek dan recheck ketika mendengar berita-berita tertentu. Kepastiannya Ya. dicari. Ya. Mungkin ada yang belum disampaikan Bapak atau ada? Ya, terima kasih. Yang ingin saya sampaikan adalah berbeda pendapat adalah suatu hal yang biasa, ya. Tetapi bagaimana ketika kita berbeda pendapat, memaknai perbedaan itu dengan bijak dan tetap jaga persatuan dan kesatuan. Dari saya, salam literasi. Mari kita kembali ke perpustakaan, mari kita kembali membaca. Ya, itu sekaligus kesan pesan Pak. Ya. Ya. Oke, nah mungkin itu saja nih Pak perbincangan kita kali ini. Ya, terima kasih Mbak Widya, terima kasih semua. Ya. Saya sangat bangga dengan kalian dan kaget juga SMA 1 punya podcast. Iya. Ya. Ya. Terima kasih buat Bapak udah menyempatkan waktunya untuk hadir nih dan berbagi ilmu. Terima Dan sangat kasih, bermanfaat bagi sama-sama. Kita Dan dengan terima- senang hati. Iya. Dan terima kasih juga buat para penonton yang selalu setia menemani kita. Nantikan pula konten-konten menarik kita lainnya di YouTube channel Semasa Bondowoso. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.